Apa itu e-litigasi? E-litigasi adalah persidangan secara elektronik yang mengacu pada Perma Nomor 1 Tahun 2019. E-litigasi merupakan bagian dari e-court. E-court saat ini mencakup 4 layanan secara elektronik, yaitu e-filing, e-payment, e-summons, dan e-litigasi. Lalu, apa manfaat dari e-litigasi? Pertama, jadwal dan agenda persidangan lebih pasti. Kedua, dokumen jawaban, replik, duplik hingga kesimpulan dapat dikirim secara elektronik. Ketiga, bukti-bukti tertulis dikirim secara elektronik dan diperbolehkan ditandatangani secara digital. Keempat, pemeriksaan saksi dan ahli dapat dilakukan secara telekonferensi. Kelima, pembacaan putusan tanpa dihadiri oleh para pihak. Dan yang terakhir, salinan putusan dikirim secara elektronik dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan salinan fisik. Lalu, bagaimana tata cara persidangan secara elektronik? Pada sidang pertama, penggugat menyerahkan asli surat kuasa, surat gugatan, dan persetujuan prinsipal. Kemudian, hakim akan menawarkan kepada tergugat untuk beracara secara elektronik setelah mediasi tidak berhasil. Hakim akan menetapkan jadwal persidangan atau court calendar. Kemudian para pihak akan melakukan jawaban replik, duplik secara elektronik. Selanjutnya para pihak mengirimkan bukti-bukti tertulis secara elektronik sebelum diperiksa di persidangan. Kemudian, hakim memeriksa saksi dan ahli secara elektronik. Dan para pihak menyampaikan kesimpulan secara elektronik. Hakim akan membaca salinan putusan secara elektronik juga. Dashboard hakim. Untuk mengakses e-litigasi, hakim harus login terlebih dahulu. Pada dashboard e-court, terdapat pengumuman dari pimpinan Mahkamah Agung ditujukan kepada pengadilan. Terdapat pula informasi kolom perkara yang berisi info pendaftaran perkara, yang dibagi menjadi 2 bagian, yaitu berhasil mendapatkan nomor perkara dan bayar, dan belum mendapatkan nomor perkara, belum melaksanakan e-summons, dan belum ada persidangan. Pada menu pendaftaran perkara, terdapat submenu jenis perkara, yaitu gugatan, bantahan, gugatan sederhana, atau permohonan online. Jika hakim sudah memilih salah satu dari jenis perkara, akan tampil perkara apa saja yang akan ditangani. Untuk melakukan persidangan elektroniknya, hakim dapat memilih nomor perkara pada kolom kode dan tanggal register dalam menu pendaftaran perkara. Dari nomor perkara yang terpilih akan muncul semua informasi yang terdiri dari 3 bagian, yaitu pendaftaran, persidangan, dan dokumen. Pada bagian menu pendaftaran terdapat informasi pendaftaran perkara, pembayaran, persetujuan pihak menggunakan saluran elektronik, atau persetujuan prinsipal, panggilan, serta biaya perkara. Pada menu persidangan berisi histori jalannya sidang yang akan ditandatangani oleh hakim. Seluruh penetapan hari sidang, jadwal sidang, dan tundaan sidang telah terintegrasi dengan SIPP. Dokumen akan dikirim setelah terdapat tundaan sidang dan ditutup sesuai dengan jadwal sidang. Mekanisme kontrol dari semua dokumen yang diupload para pihak dilakukan oleh majelis hakim. Selama belum diverifikasi oleh majelis hakim, kedua belah pihak tidak dapat melihat atau mendownload dokumen yang dikirimkan oleh lawan. Pemberitahuan diterimanya dokumen akan diterima oleh hakim melalui notifikasi yang telah terintegrasi antara e-court dan SIPP. Sebelum melakukan verifikasi dokumen, hakim bisa melihat keseluruhan isi dokumen dengan 2 format file, yaitu doc dan RTF. Ketika hakim melakukan verifikasi dokumen terhadap isi dokumen yang telah diupload oleh para pihak dan menyatakan setuju untuk melakukan verifikasi, maka hakim akan menekan tombol biru dan melakukan verifikasinya. Secara otomatis, status dokumen berubah menjadi sudah diverifikasi
oleh majelis hakim. Verifikasi dokumen ini dilakukan hanya pada saat jam kerja dan tanggal sidang. Ketika perkara sudah dinyatakan putus, seorang hakim bisa melakukan upload dokumen salinan putusan pada e-court melalui tombol upload salinan putusan. Ketika salinan putusan telah terupload, file akan otomatis muncul pada field salinan putusan. Pada bagian dokumen, berisi dokumen-dokumen yang terjadi selama persidangan. Status dokumen dibagi menjadi dua, yaitu yang terkunci dan yang tidak terkunci. Yang tidak terkunci berarti dokumen tersebut bisa diakses atau di-download dan sudah diverifikasi oleh majelis hakim, sehingga bisa dilihat oleh pihak lawan. Apabila dokumen tersebut belum terkunci, berarti dokumen tersebut belum diverifikasi oleh majelis hakim.